Nah, mereka orang-orang yang hebat dalam dunia sufi, ya beliau sosok sufi itu. Nah, sedangkan untuk zuhud sendiri, kita sering sekali mendengar kata zuhud, tapi terkadang kita kurang paham jelas, paham betul tentang arti zuhud itu sendiri. Zuhud itu lebih ke arah membuang rasa cinta kita, rasa cinta berlebihan terhadap dunia. Nah, siapa sih orang yang zuhud itu? Cirinya itu ketika orang tersebut tidak merasa bangga, tidak merasa hebat, atau tidak merasa bangga dengan dunia yang dia dapat, dan dia tidak akan pernah takut dengan dunia yang akan meninggalkannya. Itu sosok pribadi sufi dari tokoh-tokoh yang hebat tersebut. Kiai Maktum Hanan, beliau adalah pribadi yang zuhud, nan tasawuf, sufi itu melekat pada hati beliau. Jadi orang-orang yang sufi, orang-orang yang zuhud itu tingkatannya melalui beberapa fase yang sangat sulit, karena menyesuaikan dengan sufinya yang bersihnya jiwa, bersihnya hati, tidak ada iri dengki, tidak ada sombong, dengan zuhudnya tidak takut ditinggalkannya dunia, tidak bangga atas segala nikmat, segala karunia dunianya, tentang kekayaannya. Itu seorang yang zuhud. Jadi mungkin seringkali kita juga merasakan, atau kita juga pernah, beliau Kiai Maktum Hanan adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Masarikul Anwar yang bertempat di Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Beliau adalah sesepuh sekaligus di Babakan Ciwaringin Cirebon tersebut, mempunyai santri, karena di Babakan Ciwaringin Cirebon itu mempunyai banyak sekali santri dan juga pondok pesantren. Berarti di Babakan Ciwaringin Cirebon itu tidak hanya satu atau dua pondok saja, melainkan lebih dari 40 pesantren di sana. Berarti pondokan itu berjejer di sana, antara adiknya, antara pamannya, antara keponakannya itu mempunyai pondok sendiri. Nah, di Babakan Ciwaringin Cirebon itu banyak sekali ulama atau kiai yang sama seperti beliau, yang mempunyai karismatik, yang nanti akan kita bahas ke episode selanjutnya. Untuk lebih mendalam tentang beliau, sosok Kiai Maktum Hanan, beliau itu putra sekaligus putra mahkota lah dari ayahandanya beliau yang bernama Kiai Haji Abdul Hanan. Beliau adalah ulama karismatik juga, ulama sufi juga. Nah, berarti Kiai Maktum Hanan adalah putra terakhir dari beliau, Kiai Haji Abdul Hanan. Nah, di mana Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon itu sudah 3 abad berdirinya. 3 abad berarti sudah 300 tahun berdiri Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, yang dimana di dalamnya bukan hanya satu pondok saja, melainkan lebih dari 40 pesantren di dalamnya. Mari kita simak dulu seperti apakah sosok beliau menurut cerita dari guru saya sendiri, beliau Kiai Haji Muhammad Asmoi Masud.
Nah, beliau adalah sosok pribadi. Beliau adalah punya kepribadian yang sufi nan zuhud. Sufi itu apa? Sufi itu orang yang mendalami ilmu tasawuf dalam tatanan keislaman yang masih berhubungan dengan zuhud. Kalau sufi itu lebih identik mereka yang menamai di Timur Tengah. Nah, berasal dari kata apa? Sufi itu berasal dari kata suf yang bermakna benang wol. Benang wol, kenapa dikatakan benang wol? Karena sufi di zaman Timur Tengah itu memakai kostum, memakai jubah yang dirajut langsung menggunakan kain wol. Itu identik dengan sufi Timur Tengah. Nah, ada juga ulama yang mengatakan bahwa sufi itu bermakna dari kata sofa yang bermakna kemurnian. Nah, kemurnian apa? Kemurniannya hati dan jiwa dari sifat-sifat yang jelek, yang buruk di dunia ini. Dalam kehidupan mungkin sosialisasi kita terhadap lingkungan sosial, adanya iri, adanya dengki, adanya sombong, itu mereka orang-orang yang sufi itu jauh. Orang-orang sufi itu mereka menghindari hal-hal itu. Makanya dalamnya ilmu tasawuf semakin ketenangan, mempunyai ketenangan dalam jiwa untuk bermasyarakat. Itu sufi, orang yang ahli tasawuf. Begitu juga orang yang zuhud akan saling berhubungan dengan tasawuf ini. Zuhud itu, kalau zuhud itu orang yang menyampingkan dunia, tidak berlebihan dalam dunia. Ketika dunia datang menghampirinya, dia tidak merasa bangga. Contoh, kita mendapatkan gaji sekian juta, sekian ratus juta, bahkan sekian miliar juta, atau kita mendapatkan atau mempunyai sawah, ladang, atau perkebunan, atau pabrik. Didatangi dunia, para ahli zuhud itu tidak merasa bangga atas semua itu. Bukan hanya tidak merasa bangga, orang ahli zuhud itu tidak akan pernah takut atas ditinggalkan oleh dunia. Ketika ditinggalkan oleh dunia, tidak takut. Seperti apa ditinggalkan dunia itu? Contoh dalam segi pekerjaan atau ladang atau mata pencarian atau kepunyaan kita diambil, itu merasa kita takut. Makanya ada ketenangan tersendiri orang-orang yang zuhud, orang-orang yang sufi itu sungguh luar biasa. Anak kita pergi atau pekerjaan kita resign atau perusahaan kita bangkrut, ditinggalkan oleh dunia, merasa tidak takut untuk itu. Makanya orang-orang ahli tasawuf dan ahli zuhud itu mempunyai ketenangan dan kesucian jiwa, akhlaknya menjadi baik terhadap sosial, mempunyai jati diri sendiri, menjadi diri sendiri, mempunyai prinsip tentunya. Itu beliau Haji Maktum Hanan yang masyhur sekali di kalangan Cirebon, khususnya sosok beliau. Nah, beliau juga menjadi tim ahwa dari Mustasar Jombang, Ahlul Hal wal Aqdi ahwa. Mustasar Jombang itu Mustasar Jombang itu turun temurun dari ayah beliau, yaitu Haji Abdul Hanan. Beliau juga menjadi tim ahwa di PBNU Muhtasar Jombang pada waktu itu. Yai Maktum Hanan, sosok yang hebat lah dalam organisasi, juga beliau ikut, mempunyai karismatik sendiri, bisa ikut menjadi pemimpin atau tim ahwa. Pembuktiannya itu dari kezuhudan dan sufinya beliau juga mengikuti atau menjadi tim ahwa. Selanjutnya pernah juga terjadi
di Babakan Ciwaringin Cirebon itu terjadi adanya mega proyek pembangunan jalan tol Cipali pada saat itu. Sedangkan Kiai Maktum sendiri adalah sesepuh atau tokoh utama di situ di Babakan. Adanya pembangunan itu sontak beliau Kiai Maktum tidak terima dan tidak ingin adanya pembangunan jalan tol melintasi pondok pesantren Babakan tersebut, karena dikarenakan ketika jembatan atau tol itu lewat di lingkungan pesantren itu akan membelah pondok pesantren menjadi beberapa bagian, karena lingkup pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon itu besar sekali. Datangnya mega proyek yang akan melewati atau melintasi di kalangan pesantren itu, di masyarakat pesantren, akan membelah atau mempecah antara pondok dengan pondok yang lain. Maka beliau Kiai Maktum tidak terima dengan itu, memprotes, mendemo, bahkan salah satu yang beliau lakukan juga melakukan istighosa kubro, menjalankan istighosa kubro untuk demo, bahasa kasarnya itu demo, agar pembangunan proyek jalan tol ini tidak sampai melewati pemukiman pesantren. Akhirnya dipimpin oleh beliau Kiai Zamzami Amin, Kiai Maktum Hanan, diadakan istighosa kubur di Jalan Raya Pantura antara Cirebon dan Bandung. Besar-besaran masyarakat Babakan dan sekitarnya mengadakan istighosa kubur di situ. Dengan kehebatan beliau, dengan kesufian dan kezuhudan beliau, akhirnya pondok pesantren tidak jadi untuk instruktur pembangunan jalan tol, yang akhirnya melintas, memutar, malah menjadi lingkaran memutar pondok pesantren Babakan sendiri. Berarti sekarang itu tol Cipali itu jauh dari lingkungan pesantren, malah sangat berat mungkin tugas mereka petugas tol Cipali, karena harus membelah gunung, karena di depan kawasan pondok itu ada gunung, bukit lah, bukan gunung kecil, harus membelah itu. Karena istihad beliau, karena usaha beliau Kiai Maktum Hanan agar tidak terpecah belahnya pondok pesantren Babakan, akhirnya tol tersebut menjadi keluar jalur dari pesantren. Itu pernah terjadi seperti itu. Nah, dan juga beliau itu sosok ulama yang mempunyai hikmah tersendiri. Ilmu hikmah, ilmu kalau bahasa umumnya itu ilmu perdukunan. Beliau seringkali didatangi oleh orang-orang masyarakat, orang pejabat, orang bangsawan, orang pengusaha, karena meminta solusi untuk kehidupannya sendiri. Nah, beliau juga menjadi mursyid dari guru saya sendiri, beliau Kiai Haji Muhammad Rasmi Maksum, yang mana beliau adalah sosok kiai yang sukses menjadi santri beliau. Beliau itu al-alim al-alamah Kiai Maktum, tidak pernah lupa dengan guru saya Kiai Haji Muhammad Rasmi Maksum sampai beliau sekarang sudah sukses. Nah, dan kata-kata beliau yang tak pernah terlupakan, yang menjadi ciri khas identitas, itu santri Ajauddin Larat. Itu bahasa Cirebon, kata-kata pepatah bahasa Cirebon, yang kalau di Indonesia kan itu santri tidak boleh takut dengan miskin. Nah, dididik santri tidak boleh miskin, harus kita bisa, kita sanggup. Jangan karena kita hanya mengaji, karena kita hanya fokus terhadap dunia agama, kita takut dengan kemiskinan. Beliau itu sangat semangat untuk mendidik santri-santrinya itu, sampai seperti itu. Mungkin banyak orang yang susah untuk mengamalkan kata-kata beliau karena sulit sekali. Hal ekonomi kita sering menjadi kendala atau terhentinya suatu tujuan. Nah, dengan kata-kata beliau banyak terbukti. Contohnya guru saya sendiri, beliau sekarang sudah sukses, mendapatkan ketenangan, sudah mendapatkan santri yang banyak, mempunyai pondok pesantren, terus mempunyai
asrama-asrama yang besar, punya madrasah sendiri, itu beliau juga mendapatkan buku khusus yang diberi oleh Kiai Maktum. Jadi ulama-ulama yang seperti itu di Indonesia ini banyak, tapi kadang kita sulit untuk menemukan kabar tersebut karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui kabar-kabar seperti itu. Karena kurangnya kita rasa ingin tahu terhadap dunia itu, kurangnya kita ingin belajar, kurangnya kita kepo lah, bahasa santainya itu kepo tentang dunia, hebatnya orang-orang. Sedangkan padahal sosok kiai atau ulama itu menjadi pakunya bumi katanya. Seringkali orang itu mengatakan bahwa ulama atau kiai menjadi pakunya bumi, memperkuat bumi. Nah, mungkin itu saja, pastinya banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Saya Anwar Ibrahim, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.